Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fika dari Universitas Siakwala, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan NPM 210610201097 kelas 04. Yang saya hormati Bapak Dr. Anus Baktiar Mitura MM selaku pembimbing filsafat pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika di dalam kehidupan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu etika. Etika disebut juga sebagai sistem penilaian di dalam kehidupan manusia, baik perorangan maupun di dalam kehidupan masyarakat. Etika juga berarti baik buruknya moral manusia seperti sikap, adab, perilaku, cara dia berbicara, ataupun cara berpakaiannya. Etika sangat diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pembicaraan seperti komunikasi, memberi pendapat, meminta maaf, meminta pertolongan, ataupun dalam hal-hal lainnya. Kita sebagai makhluk sosial senantiasa berkomunikasi dengan orang lain, baik secara langsung maupun menggunakan alat. Nah, karena kita sudah terbiasa, terkadang kita tidak memikirkan lagi soal etika saat berbicara dengan seseorang. Apalagi di dalam pendidikan, etika adalah hal yang terpenting karena etika dan pendidikan merupakan dua pokok hal yang saling berkaitan. Misalnya, orang yang memiliki pendidikan akan dilihat dari cara dia berbicara atau sifat-sifatnya yang menunjukkan dari perkataan dia yang sopan. Dan etika adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita, misalnya di dalam masyarakat, keluarga, ataupun di sekolah di saat kita sedang berpendidikan. Adapun contoh etika yang harus kita terapkan di saat kita di sekolah atau di saat kita lagi berpendidikan, kita harus bersikap sopan, santun kepada guru atau pengajar dan teman-teman ataupun warga sekolah lainnya, dan kita harus mematuhi peraturan yang diterapkan di sekolah tersebut dan tidak berusaha memotongkan pembicaraan guru di saat menjelaskan, tidak berusaha merusak fasilitas yang ada di sekolah. Terus kita harus bersikap jujur dan saling menghormati pendapat teman. Pun etikanya harus kita terapkan di dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kita harus bisa menjaga kelestarian dengan baik dan saling membantu satu sama lain, tidak menyinggung kas ataupun suku manapun saat kita sedang bersosialisasi, dan selalu membiasakan mengucapkan kata maaf ketika kita merasa melakukan sebuah kesalahan. Terus mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita ataupun memberikan sebuah nasihat ataupun teguran yang baik. Dan kita juga harus saling menghormati, apalagi yang lebih tua daripada kita harus segani dengan baik. Dan juga di dalam keluarga kita harus patuh kepada kedua orang tua, harus mendengar nasihat yang diberikan, terus berpamitanlah di saat kita ingin berpergian. Etika tidak hanya diperlukan di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun keluarga. Etika juga diperlukan bagi seorang pengajar ataupun pendidik, karena norma-norma yang diberikan oleh pengajar seperti guru akan menjadi cerminan bagi siswanya, seperti pembentukan sikap, kepribadian moral, ataupun karakter adalah hal yang terpenting, karena seorang pengajar merupakan cerminan bagi yang dididik. Dan pengajar perlu memperhatikan pola pikir sebagai landasan utama, karena tugas seorang pengajar ataupun guru adalah mendidik, mengajar, membina, dan memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Adapun etika yang harus diterapkan seorang guru adalah bersikap adil, mempunyai pembawaan terhadap anak didiknya, terus harus memberikan contoh yang baik, karena moral ataupun sikap yang ada pada kita akan menjadi panutan kepada siswa-siswa. Dan juga harus memiliki kejujuran dan bersikap profesional, memberikan contoh yang baik dan panutan yang benar. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa etika ataupun adab sangat diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berkomunikasi atau berbicara, atau dalam kita saat mengajar, itu sangat perlu, karena adab ataupun etika kita itu lebih tinggi daripada ilmu kita. Kalau kita lihat dari segi ilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Sekian penjelasan saya mengenai etika di dalam kehidupan kita.
Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.